أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di awal malam ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian rutin kita. Dan ini kajian pertama setelah beberapa bulan kita tidak bisa kajian. Salawat dan salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Pembahasan kita adalah lanjutan tafsir surah Al-Alaq dari ayat 6 sampai ke 19 sampai terakhir. Pembahasan sebelumnya kita bahas ayat 1 sampai ayat 5. Tapi seperti biasa sebelum kita mengawali kajian kita baca terlebih dahulu ayatnya. Baik, ini baru pulih dari batuk ya, habis pulang haji. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى
ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Ada yang mau baca? Fadhal. Fadhal. Baik, kita artikan. Kalla innal insana la yadgha. Ketahuilah, sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna. Karena dia melihat dirinya serba cukup. Inna ila rabbika ar-ruj'ah. Sesungguhnya hanya kepada Rabbmu kembali. Ara'aita alladhi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan idza shalla, seorang hamba ketika sedang mengerjakan salat. Ara'aita in kana 'alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang dilarang itu berada di atas kebenaran atau petunjuk? Au amara bittaqwa, atau dia menyuruh bertakwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas au ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana menurut pendapatmu kalau dia adalah pendusta dan berpaling? Jadi orang yang melarang itu adalah mendustakan dan berpaling. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah Maha melihat segala perbuatannya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nasiyatin kadzibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya atau kelompoknya yang bisa menolongnya. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan panggil malaikat zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali jangan dan janganlah patuh kepadanya. Sujudlah dan dekatlah dirimu kepada Rabbmu. Di dalam ayat ini, dari ayat 6 sampai ayat 19,
Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal manusia, sifat atau watak manusia ini, bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai kesenangan, perbuatan jahat dan angkuh, dan melampaui batas. Kapan itu? Yaitu pada saat dia merasa dirinya punya segalanya. Kalau orang miskin biasanya belum punya apa-apa, cenderung diem dan manut, kan begitu. Walaupun ada juga orang yang miskin sombong. Udah miskin, sombong. Ini namanya nggak tahu diri. Ya kan? Ketika dia serba kecukupan, biasanya sudah mulai berulah karena merasa tidak butuh dengan orang lain. Justru orang lain dianggap oleh dia merasa membutuhkan dia. Muncullah rasa sombong dan angkuh. Ya kan? Dan orang-orang semacam ini biasanya ketika diperintahkan untuk melakukan sesuatu biasanya cenderung menolak. Karena ingin selalu didengar dan ditaati. Ingin diperhatikan, ingin dilihat. Ingin dia menjadi pusat perhatian orang. Bisa jadi keangkuhan ini disebabkan karena harta yang berlebih, atau bisa juga karena kedudukan, status sosial, ya kan? Atau mungkin kalau dai ustadz karena sudah mulai tenar gitu. Biasanya ada perubahan sikap. Kadang ceramahnya pun biasanya lebih lebih sesuai dengan sunnah itu ketika belum tenar gitu. Tapi begitu kemudian sudah tenar, dia takut kehilangan popularitasnya, akhirnya mengikuti mayoritas orang dan menganggap orang lain itu kecil. Saya ada kenal seorang dari tahun 93. Saya kagum dengan ustadz ini. Cerdas, komunikasinya bagus. Sebelum beliau tenar, masih musim radio zaman itu. Tapi dari tahun 96, ketika sudah mulai masuk TV, sudah berubah. Dan tahun 2004 sampai 2006, saya sering membersamai beliau. Saya tanya ke beliau, Ustadz, kenapa antum kok berubah? Saya dulu kagum sama antum, luar biasa dan seterusnya. Kenapa sekarang udah ada apa ini? Beliau senyum saja. Memang jamaahnya Masya Allah orang-orang kaya. Kalau ngaji dulu nggak mau kecuali, kalau dulu kan masjid seperti ini, kecuali di auditorium, ballroom, di hotel-hotel itu. Ya kan? Bayarannya mahal. Bisa 6 juta, 10 juta, dan seterusnya. Dan memang kaya sekarang. Sangat kaya. Ini perubahan kan? Bahkan kalau WA udah nggak lagi dijawab itu. Ya kan? Dan seterusnya. Ini manusiawi. Mungkin antum merasakan itu.
Tapi ada juga yang masih, Masya Allah, tidak semuanya. Ada yang tenar, tapi Masya Allah tahu, setiap WA pun masih dibaca, jawab. Seperti itu. Ada yang harus melalui admin. Dan seterusnya. Ini manusiawi. Dan ini ternyata sejak dahulu ada. Perilaku semacam ini ada, hanya figurnya yang berbeda. Aktornya bisa berubah, perilakunya bisa sama. Yang paling familiar dalam sejarah, mungkin semua orang tahu, Firaun. Ramses yang hidup zaman Nabi Musa alaihissalam, itu diperkirakan yang ke-18. Pernah saya baca itu. Itu kerajaan Firaun. Firaun itu yang ke-18. Kalau usia orang dulu itu rata-rata di angka 600-400 tahun. Katakanlah 500 tahun. Kalau kali 18 berapa itu? Ya kan? Artinya kekuasaan begitu lama. Sehingga membuat keluarga ini merasa tidak ada tandingan. Maka pada akhirnya, ya kan, bukan hanya merasa dia nggak butuh sama orang, tapi justru orang diperintahkan untuk mengakui kalau dia Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Begitu pula Qarun, Haman, Namrud, ya kan? Termasuk kalau di zaman Rasulullah bisa Abu Jahal, ada Abu Lahab. Ya kan? Ada Walid bin Mughirah, Ubay bin Ka'ab, orang-orang kayanya gitu. Begitu diajak oleh Rasulullah untuk masuk Islam, alih-alih dia menerima ajakan Rasulullah, justru ya kan, ingin menghalangi, bahkan kalau bisa membunuh Rasulullah dan pengikut beliau pada saat itu. Jadi karena harta dan kedudukan orang bisa menolak kebenaran. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dan memperingatkan kepadanya, kepada orang-orang semacam ini melalui firman-Nya, inna ila rabbikar ruj'ah. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu kembali. Siapapun Anda, apapun status sosialnya, siapapun Anda di dunia dan keturunan siapapun, semua akan kembali kepada Allah. Harta, jabatan, kedudukan yang kita miliki di dunia, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak sia-sia, enggak ada artinya. Ya kan, tidak ada artinya. Jadi hanya kepada Allah lah kamu kembali dan berpulang. Lalu dia akan mengadakan perhitungan terhadap hartamu. Dari manakah kamu hasilkan dan kemanakah kamu belanjakan. Jadi orang yang petantang petenteng ini, nanti kelak akan diinterogasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah harta ditanya dari mana dan kemana. Jangankan di akhirat hisab itu, di dunia seorang kalau sudah ketangkap tangan oleh KPK, apa yang dipikirkan? Miskin. Ya kan? Kalau langsung diproses dan dipenjara itu aman. Ini kalau proses sama soal ditanya dari mana, semua ditelusuri kan? Orang bisa stres. Ya kan? Berapa banyak kemudian orang kaya di negeri ini, pejabat, pengusaha jatuh miskin karenanya. Itu baru di dunia. Di akhirat Allah tidak bertele-tele. Allah sari'ul hisab. Allah itu maha cepat hisabnya. Sekejap selesai dari seluruh manusia itu. Dan orang yang paling beruntung adalah ketika mendapatkan hisab yasira. Apa hisab yasir? Sahabat mulia Aisyah ketika menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW, innama huwal ar. Cuma dikasih tahu ini, kita pernah melakukan kesalahan,
Cuman karena setelah itu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak melakukan amal saleh, kesalahan itu Allah enggak anggap. Cuma dikasih tahu pernah kita melakukan kesalahan. Nih kesalahan. Cuma Allah maafkan. Tetapi orang yang binasa, kata Rasulullah, manuqish halak. Barang siapa yang dipersoalkan hisabnya, didetailkan, celaka dia. Makanya kenapa kita dianjurkan di penghujung sholat sebelum salam, 1 dari 10 doa, kita dianjurkan apa? Doa Nabi Muhammad itu, Allahumma hasibni hisaban yasir. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hisaban yasir. Al-Imam Abu Hatim mengatakan bahwa Ja'far ibnu Ayyam telah menceritakan bahwa Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan bahwa ada 2 orang yang haus dan tidak pernah merasa kenyang, kata beliau, yaitu orang yang berilmu dan orang yang memiliki harta. Tapi keduanya tidak sama. Adapun orang yang berilmu, maka bertambahlah ridha Allah yang maha pemurah kepadanya. Adapun orang yang berharta, maka dia makin tenggelam di dalam kesesatannya, sikap melampaui batasnya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba cukup. Dan terhadap orang-orang yang berilmu, Ibnu Mas'ud membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Fatir ayat 28. Hal yang semakna telah diriwayatkan pula secara marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madhumani la yasba'an, talibu ilmin wa talibu dunya. Ada 2 macam orang yang rakus, selalu tidak merasa kenyang, yaitu penuntut ilmu dan pemburu dunia. Ya kan? Kalau yang berilmu, masya Allah, menuntut ilmu, dia semakin menggali ilmunya, membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah sayang samanya. Tetapi orang yang mencari dunia itu biasanya cenderung bukan takut kepada Allah, justru semakin sombong. Bukan berarti kita tidak boleh mencari harta. Ini tinggal bagaimana kemudian kita memposisikan harta itu. Sebab Rasulullah pernah mengatakan, al-malus salih, ni'mal malus salih li abdus salih. Sebaik-baik harta itu adalah yang dimiliki oleh hamba yang saleh. Kita tahu 8 dari 10 orang yang dijamin masuk surga itu pengusaha kaya. Artinya kalau orang yang kaya dia berilmu, ini luar biasa. Ya kan? Kita bisa jadi seperti sahabat mulia Abu Bakar, Umar, Abdurrahman bin Auf. Bangun masjid gak perlu urunan. Ya kan? Karpet rusak begitu lihat, gak perlu diumumin, gulung, ganti baru. Ya kan? Ini luar biasa kalau orang-orang kaya sadar agama. Dan orang-orang semacam ini justru yang mendapatkan kedudukan paling tinggi di dunia dan di akhirat. Dia menggabungkan antara dunia dan akhirat dengan ilmu dan hartanya itu. Makanya Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abi Kabas Al-Mari, beliau katakan, innamad dunya li arba'in nafar. Dunia hanya dimiliki 4 orang.
Pertama yang Rasulullah sebutkan, abdin razaqahullahu ma'la wa ilma wa yattaki bihi rabba wa yasilu bihi rahimah fahuwa bi afdalil manazil. Seorang hamba yang Allah beri harta dan ilmu padanya, dia bertakwa dengan harta dan ilmunya, dan dia menyambung silaturahim dengannya, fahuwa bi afdalil manazil. Orang ini mendapatkan kedudukan paling tinggi. Yaitu orang yang kaya, ngerti agama. Oleh karenanya antum yang punya harta, tinggal sekarang gali ilmu sebanyak-banyak, ya kan? Agar kemudian antum tidak diperbudak oleh harta. Saya kenal seorang ustadz, masya Allah. Saya iri dengan beliau. Kenapa? Beliau ini masya Allah kalau ceramah kemana-mana beliau yang bayar. Hartanya melimpah ruah. Tiap tahun haji, umroh, ya kan? Bukan dia bawa rombongan haji, tapi bawa rombongan istri pertama, kadang kedua, dan anak-anaknya. Ini luar biasa. Dia punya usaha banyak. Ya kan? Kalau khutbah Jumat, kasih marbotnya itu duitnya. Ini luar biasa. Dan anaknya dididik jadi pengusaha sama beliau, masya Allah. Idealnya seperti itu. Tapi kan dia udah mentakdir Allah, bicara lain. Kadang ada orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dikasih ilmu, enggak dikasih harta, tetapi bisa punya nilai ibadah seperti orang kaya yang dikasih ilmu, kalau kita punya niat tulus seperti orang kaya yang dikasih ilmu. Kalau saya punya harta, insya Allah saya ingin melakukan seperti yang beliau lakukan. Kita dapat pahala walaupun hanya sebatas niat. Tetapi yang dicela ini adalah orang yang punya harta atau punya ilmu, tapi tidak untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lanjut kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Bagaimana menurut pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan salat? Ayat ini turun berkenaan dengan sikap Abu Jahal, laknatullah alaih, ketika dia mengancam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila melakukan salat di Baitullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pada mulanya menasihati atau memperingatkan Abu Jahal dengan cara yang terbaik. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ara'aita in kana 'alal huda. Ini mukhatabnya adalah sejatinya Abu Jahal. Namun ini berlaku umum pesannya tentunya. Ya, sebagaimana kaidah usul al-ibra bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Jadi pesan yang diambil adalah keumuman lafaznya, bukan kekhususan sebab. Jadi bagaimana menurut pendapatmu jika orang yang kamu larang itu berada di jalan yang lurus? Ya kan? Dalam perjalanan hidupnya kita tahu bahwa Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin sebelum diutus menjadi Rasul. Artinya Abu Jahal itu tahu, ya kan, rekam jejak perjalanan Rasulullah SAW, orang baik. Tapi ketika Rasulullah SAW melakukan salat berdakwah, itu geram Abu Jahal itu. Kenapa? Merasa terganggu, merasa tersaingi. Ini bisa jadi Muhammad satu saat itu bisa mengalahkan saya. Sementara dia ingin mendapatkan status sosialnya itu dengan susah payah. Dia tidak mau kehilangan itu. Tidak mau kehilangan, ya kan, wibawanya, status sosialnya, popularitasnya. Dia nggak mau ada pesaing yang datang. Ini udah fitrah manusia. Ketika ada, ya kan, kompetitor biasanya kalau nggak dijelek-jelekin, difitnah, digibah dan seterusnya itu, berarti dia merasa tersaingi dengan orang yang baru ini. Walaupun sejatinya dia tahu siapa orang ini sebenarnya.
Dia adalah orang baik. Terkait dengan Rasulullah SAW adalah orang baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala beri nasihat pada Abu Jahal ini. Au amara bittaqwa. Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang Rasulullah lakukan. Baik melalui ucapan, sedangkan engkau menghadirkannya dan mengancamnya bila ia mengerjakan salat. Karena pernah dia berujar, nanti kalau Muhammad datang saya akan siksa dia gitu. Akan dia injak lehernya. Dia mengancam saking marahnya. Padahal Rasulullah tidak sedang melakukan apa-apa. Tidak sedang meneror secara verbal, tidak pernah menjelekkan Abu Jahal. Tapi dia tersinggung dan merasa keberadaan ini, eksistensinya terancam karenanya. Sehingga dia melakukan intimidasi. Cuman Rasulullah SAW adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lebih lanjut Allah katakan, alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Artinya kata Imam Abdul Qadir rahimahullah taala, tidakkah orang yang melarang, yang mendapatkan petunjuk ini mengetahui bahwa Allah melihatnya dan mendengar pembicaraannya, dan kelak dia akan membalas perbuatannya itu dengan balasan yang setimpal. Kemudian lebih lanjut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dan mengancam dengan ancaman yang keras. Kalla la illam yantahi. Ketahuilah, sungguh jika dia tidak berhenti. Artinya apa yang diucapkan ingin menghinakan dan menistakan atau menyakiti fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, lanasfa'am bin nasiyah, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yakni saya kami benar-benar akan memberinya tanda hitam kelak katanya di hari kiamat. Kemudian disebut dalam firman-Nya nasiyatin kadibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun yang mendustakan lagi durhaka. Maksudnya kata beliau, ubun-ubun Abu Jahal yang pendusta dalam ucapannya lagi durhaka dalam perbuatannya. Falyad'u nadiyah, maka biarlah dia memanggil golongannya, yakni kaumnya dan kerabatnya, yang sejalan dengan dia, yang mendukung dia dalam memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad'u zabaniyah, kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Ya, mereka adalah malaikat juru siksa, spesialisnya siksa. Ya, tempatnya tentu di neraka, ini akan disiksa. Tidak sebagaimana umumnya kita tahu bahwa waktu kecil diajarin malaikat yang menjaga neraka siapa? Malaikat Malik. Itu tidak benar rupanya. Ya, termasuk malaikat, kalau malaikat Ridwannya benar, tapi untuk nerakanya adalah Zabaniyah. Ini tidak familiar di kita. Jadi Az-Zabaniyah adalah termasuk malaikat yang ditugasi untuk menyiksa orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengetahui siapakah yang menang, apakah golongan kami atau golongan dia. Apakah kelompok yang berada dalam kebenaran atau kemudian kelompok yang berada dalam kebatilan. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan hadis dari jalur sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, qala Abu Jahal, la in ra'aitu Muhammadan yusalli 'inda al-Ka'bah la ata'anna 'ala 'unuqihi. Fabalagha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la in fa'alahu la akhadathul malaikatu. Imam Bukhari menceritakan dengan sanadnya sampai pada sahabat mulia Abdullah bin Abbas.
Beliau menceritakan bahwa Abu Jahal pernah berkata, mengultimatum, mengancam, sesungguhnya jika aku melihat Muhammad sedang salat di dekat Ka'bah, aku benar-benar akan menginjak lehernya. Maka ancaman itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika dia, Abu Jahal yang dimaksud, melakukan niatnya, benar-benar malaikat akan mengambilnya atau menghukumnya. Karena Rasulullah SAW adalah maksum, bukan hanya dari dosa, tapi juga dari, ya kan, kejahatan orang lain. Kemudian ada hadis lain dari Ibnu Hisham. Dia berkata, hai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Ketahuilah demi Allah, sungguhnya aku adalah penduduk lembah ini yang paling banyak pendukungnya. Ini kata Abu Jahal. Maka Allah kemudian menurunkan firman-Nya, maka biarlah dia memanggil golongannya, artinya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Jadi fal yad'u nadiyah sanaduz Zabaniyah. Ini berarti ayat ini turun, ya kan, terkait dengan peristiwa ketika Abu Jahal itu, ya kan, petantang petenteng, ingin mencederai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan ingin, ya kan, menyakiti secara fisik, ingin menginjak lehernya pada saat beliau sedang salat di sisi Ka'bah. Padahal tidak sedang melakukan apa-apa selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata dia melakukan itu, niscaya, ya kan, malaikat tidak tinggal diam. Ya kan? Bahkan banyak riwayat terkait dengan ini. Abu Jahal ketika melihat Rasulullah SAW sedang salat, ya kan, dia ketakutan. Katanya ada hewan yang besar. Ada dalam riwayat juga, ada semacam lembah, katanya itu semua isi api. Memberi jarak antara dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Yang diperlihatkan kepadanya sehingga dia tidak bisa melakukan niatnya itu. Jadi Allah halangi. Andai kata dia berhasil melakukan itu, ya kan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melakukan tindakan, ya kan, atau memberikan hukuman dengan caranya tentunya kepada Abu Jahal. Kemudian Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala meriwayatkan dengan sanadnya sampai pada sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menuturkan bahwa suatu hari Abu Jahal pernah berkata, jadi kepada kaumnya, kepada sekutunya, maukah kalian melihat wajah Muhammad ditaburi dengan debu, katanya, di hadapan kalian? Maka para pendukungnya mengatakan iya. Lalu kemudian Abu Jahal mengatakan, demi Lata dan Uzza, sesungguhnya jika aku melihat Muhammad sedang salat, artinya pada saat sujud itu, aku benar-benar akan menginjak lehernya dan benar-benar akan menaburkan debu ke mukanya. Maka datanglah Abu Jahal kepada Rasulullah SAW yang sedang mengerjakan salat dengan maksud akan menginjakkan lehernya. Kemudian Abu Hurairah melanjutkan kisahnya bahwa maka tiada yang mengejutkan mereka yang menyaksikan Abu Jahal, melainkan karena mereka melihat Abu Jahal
kemudian mundur ke belakang dan melindungi wajahnya dengan kedua tangannya. Jadi ketika ditanya oleh mereka kepada Abu Jahal, "Mengapa engkau?" katanya. Abu Jahal kemudian menjawab, "Sungguhnya antara aku dan dia terdapat parit api dan pemandangan yang sangat menakutkan serta banyak sayap," katanya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu melanjutkan bahwa lalu Rasulullah SAW bersabda, "Laudana minni," kata beliau, "lahtatabathul malaikatu adwan adwa." Seandainya dia, yang dimaksud Abu Jahal, mendekat kepadaku, kata Rasulullah SAW, niscaya malaikat akan mencabik-cabik tubuhnya anggota demi anggota. Dan hal yang senada diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim, Imam Nasa'i, dan Ibnu Abi Hatim. Ini artinya Allah Subhanahu wa taala benar-benar melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kemudian ini perlindungan hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Juga Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepada seluruh hambanya yang bertakwa, yang kemudian mendapatkan intimidasi dari musuh-musuhnya selama dia berada dalam kebenaran itu. Ada hadis qudsi dalam riwayat Imam Bukhari. Allah memberikan semacam ancaman sekaligus janji, ancaman bagi musuh-musuh orang bertakwa dan janji kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan perlindungan secara langsung, secara khusus, ya kan, pada orang yang ingin mencederai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kriteria orang ini disebutkan dalam hadis ini. Siapa orang yang akan bakal mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang-orang yang iseng atau ingin mencederainya? Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku, aku nyatakan perang terhadapnya. Jadi Allah pasang badan kepada orang yang ingin mencederai waliullah. Siapa wali yang dimaksud ini? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala ketika menjelaskan makna wali di sini, beliau katakan al-muwadzib ala taqwallah, yaitu orang yang bergegas melakukan ketakwaan kepada Allah. Ini berarti kewalian itu bukan hanya kapling, ya kan, orang-orang tertentu yang merasa punya garis keturunan baik gitu ya. Padahal waliullah itu semua kaum muslimin dia akan mendapatkannya, tentu walaupun tingkatan wali dengan satu sama lainnya berbeda. Seluruh kaum muslimin yang bertakwa kepada Allah adalah aulia Allah. Inna aulia Allah illal muttaqun. Ya kan? Dan Imam Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan kewalian itu hanya didapatkan dengan dua hal. Dengan keimanan dan ketakwaan. Tidak karena keturunan, tidak pula karena Anda kena punya pesantren dan seterusnya, tidak. Lalu beliau sebutkan waliullah yang paling tinggi adalah para nabi yang paling tinggi para rasul yang paling tinggi adalah ulul azm. Ulul azm paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan para wali itu hadir bisa sebagai pemimpin negara, ya kan? Bisa juga sebagai pengusaha, bisa juga dia petani, bisa juga dia sebagai ustaz, sebagai santri. Bukan karena sorbannya hijau, ya kan? Kadang-kadang kalau ceramah buat hal yang aneh, tiba-tiba kata, wah, melihat Rasulullah datang, pendusta itu, ya kan? Katanya Rasulullah
salam sama anda tadi, itu pendusta. Bahkan saya lihat YouTube-nya, Masya Allah, ketika disorot, dia selalu pura-pura berdoa begini. Ya kan? Acting dia. Ya kan? Padahal bacaan sholatnya aja nggak benar. Ya kan? Pengikutnya jutaan seluruh dunia itu. Waliyadzubillah. Lebih lanjut kemudian, Rasulullah katakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratu 'alaihi." Tidak ada sesuatu yang dengannya hambaku mendekatkan diri padaku lebih aku cintai dari apa yang aku wajibkan padanya. Jadi ciri yang pertama, dia keimanannya benar. Yang kedua, dia menghidupkan ibadah yang wajib, yang Allah cintai. Selanjutnya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Semasa hambaku mendekatkan diri padaku dengan ibadah sunnah di samping yang wajib, sampai aku jatuh cinta padanya. Ini ciri wali adalah imannya benar, gemar menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, alias dia senantiasa bertakwa kepada Allah tanpa melihat wajib sunnahnya amal. Selama itu disyariatkan, diamalkan. Dialah waliullah yang sebenarnya itu. Allah akan jatuh cinta kepadanya. Kalau Allah jatuh cinta padanya, inilah kemudian Allah akan pasang badan kepadanya. Sebab di hadis selanjutnya Allah katakan, fa idza ahbabtuhu, kalau aku telah mencintainya, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, pendengaran yang dengan yang mendengar adalah aku. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi, dan penglihatan mata yang dengannya melihat adalah aku. Wa yaduhu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamzi bihima, tangan yang dengannya memukul adalah aku, kaki yang dengannya berjalan adalah aku. Artinya kata ulama, orang ini akan senantiasa dalam hidayah taufik Allah, sehingga pandangan mata, pendengaran telinganya, tangan dan kakinya tidak akan digunakan kecuali dalam ketaatan. Itu ciri wali yang sebenarnya. Nah, ini berarti kalau ada wali-wali atau yang dibilang wali, nggak pakai baju, aurat dibuka di mana-mana, tinggal di pinggir kali, ya kan? Gemarnya nonton dangdut, manggil dangdutan, ngerokok pas-pus sana sini, sholat kadang enggak, karena dibilang udah lepas dari syariat, pastikan dia bukan wali Allah. Wali syaitan. Jangan tergiur antum dengan orang yang datang kepadanya. Cuman saya enggak habis pikir. Yang datang itu pejabat, pengusaha, santri, kiai. Saya berpikir, ini yang gila siapa sebenarnya? Dia ngomong apa, ditafsirkannya apa? Lihat sedang ngomong katanya. Itu dianggap ngomong sama Allah, karamah itu. Subhanallah. Tuh lihat karamahnya wali. Padahal dia enggak pernah sholat, mandi pun jarang. Ini yang dianggap wali majnub itu. Waliyadzubillah. Kadang lihat perempuan dipegang pipinya, dicoret-coret gitu kan. Wah, dibilang wali. Bahkan ketika ketemu antara yang sableng dengan yang sableng, Masya Allah, lihat waliullah kedua sedang berbicara. Padahal ngomongnya nggak jelas. Bahkan ada yang duit dibuang-buang katanya. Lihat wali. Nggak butuh lagi sama duit. Gimana nggak butuh? Coba antum, orang gila pinggir jalan kasih duit 1 miliar, diambil apa tidak? Dibuang sama dia. Karena dia nggak sadar itu. Kalau tahu itu duit, diambil. Ya kan? Jadi kalau orang senang sama duit misalkan, Rasulullah itu lebih kaya dari sahabat mulia Abu Bakar. Apakah antum berani katakan karena Rasulullah masih tahu duit, senang duit, lalu kemudian dibilang Rasulullah bukan wali? Sahabat mulia Abu Bakar orang kaya, Umar orang kaya. Ya apa tidak? Dan mereka wali yang sesungguhnya. Apalagi yang buat nyeleneh tadi itu. Di majelis yang melihat Rasulullah. Kita belajar hadis, belajar sahabat Nabi SAW. Saya nggak pernah dapat catatan atau cerita satu sahabat pun di majelisnya itu yang melakukan seperti ini. Tiba-tiba misalkan Umar bin Khattab sedang mengumpulkan sahabat, ngelihat, Rasulullah. Kenapa senyum wahai Umar?
Amirul Mukminin. Tadi ngelihat Rasulullah SAW datang ngucapin salam sama kalian. Saya yakin digebukin tuh sama sahabat. Enggak ada satupun sahabat yang melakukan itu gitu. Tapi sekarang Masya Allah, aneh-aneh orang. Ya kan? Jadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini adalah penghulunya Rasulullah SAW, itu akan mendapatkan pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan caranya. Fa'idha sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta, aku kabulkan. Wa idha sta'adani la'udhanna. Kalau dia minta perlindungan, aku akan berikan perlindungan. Ya kan? Abu Muslim al-Khawlan, seorang tabi'in kibar, pernah saya ceritakan di sini. Ketika diminta untuk memberikan kesaksian tentang kenabian dan kerasulan Al-Aswad Al-Anasi, dia tidak mau. Yang menyebabkan dilemparkan ke bara api. Apakah dia terbakar? Tidak. Dia berdoa di tengah bara api itu. Sampai Al-Aswad itu ketakutan. Tolong jangan doakan keburukan buat kami. Gitu. Tapi bukan berarti antum sudah merasa saleh, tes kesalehan dengan melemparkan diri ke api. Insya Allah terbakar. Ini adalah karomah. Karomah itu tidak bisa diminta, Pak. Kalau ada orang mempertontonkan karomahnya, itu pasti bukan waliullah, yang jelas wali setan. Coba lihat nih waliullah, saya jalan di atas air, dibilang wali, terbang, dia gunakan jin itu. Wali saya setan. Tapi orang yang bertakwa kepada benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan turun dengan caranya untuk memberikan perlindungan pada hamba-hambanya. Bukan hanya itu, di saat sakaratul maut, apa kata Allah? Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluh taraddudi an nafsi imri'in mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu musa'ata. Aku tidak pernah ragu melakukan sesuatu yang harus aku lakukan, seperti raguku ketika mencabut nyawa seorang mukmin yang tidak menghendaki kematian, dan aku tidak mau menyakitinya. Artinya kata para ulama, saking sayangnya Allah kepada hamba yang sedang tidak bertakwa, menghidupkan ibadah sunnah di samping yang wajib, di saat sakaratul maut Allah akan cabut dengan sakaratul maut yang paling ringan. Ya kan? Oleh karenanya, ketika kita melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tantangan kita berat. Kita pakai gamis gini, bawa jalan tempat umum, minimal dibully. Ya kan? Bahkan sepada khutbah, Masya Allah, bawa ransel. Ya kan? Satpamnya itu giring sampai kita, ternyata, oh, Ustaz, mohon maaf Ustaz. Sampai segitunya di negara kita ini. Dicurigai. Bahkan dituduh macam-macam. Abaikan selama kita dalam kebenaran, ya kan? Abaikan apa kata orang. Dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ketakwaan kita kepadanya. Dan kita enggak boleh kemudian tunduk kepada orang-orang semacam ini. Sebab Allah katakan, kalla la tuti'hu. Sekali-kali janganlah kamu patuhi kepadanya. Artinya dalam hal itu Rasulullah enggak usah ikutin siapa namanya? Abu Jahal, abaikan dia apapun yang dilakukan. Ya kan? Urusan dia, urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kirim malaikat nanti untuk menyiksanya. Bisa jadi juga ketika orang ingin mencederai ahli ibadah, ahlu sunnah wal jamaah yang sebenarnya, Allah bisa saja turunkan pertolongan kepadanya. Tidak mustahil itu. Wasjud waqtari. Tetaplah kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah SAW diperintahkan tetap kamu sujud. Artinya jangan digubris ancaman dari Abu Jahal. Jangan karena diancam mau diinjak leher lalu kemudian tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abaikan itu semua. Sebab kita tidak sedang mengusik dia. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang merasa terusik. Apalagi di saat kita sujud itu, ya kan? Ada kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk banyak doa di dalamnya, karena itu adalah mustajab doa. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru bihi doa. Ya, tepat komunikasi terdekat antara hamba dan sang pencipta pada saat dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Walaupun doa yang paling dianjurkan untuk dilakukan, satu dari 12 doa yang Rasulullah anjurkan, yang pernah Rasulullah baca dalam sujudnya. Walaupun boleh kita pakai bahasa Indonesia, ya kan, walaupun hukumnya makruh kalau kita menggunakan pendekatan mukhtalaful hadis. Tapi ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan dari ayat 6
sampai ke 19 ini memberikan pelajaran bagi kita untuk tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apapun kemudian tantangan dan rintangan, selama kita dalam kebenaran tidak perlu takut. Sekalipun kemudian kita harus mati karenanya, bukankah para sahabat gugur di medan perang dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala? Yang pasti kita tidak mengusik mereka. Kita sedang beribadah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kematian itu pasti akan datang, apapun kemudian sebabnya. Bukankah banyak orang mati tanpa sebab dibunuh oleh orang lain? Ya kan? Yang penting kematian kita adalah dalam ketaatan kepada Allah. Itu yang Allah inginkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ibadahilah Rabbmu sampai ajal menjemputmu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.